Khasiat jahe merah yang mereka rasakan ketika terkena virus COVID-19 pada 2020 lalu membuat Imelda dan suaminya Alfred memilih menekuni usaha jahe merah ini hingga kini dan meraih omset hingga 120 juta per bulan. Nama saya Imelda Rohi. Kita Alfred Suwadi. Awal merintis ini itu kita mulai dari saya dan istri kena COVID. Awalnya karena ketong konsumsi, ketong pakai, ketong rasa baik, ketong bagi ke saudara untuk cari testimoni dulu gitu ke kolega-kolega gitu. Habis itu mulai memproduksi untuk dijual itu mulai 2020. Tahun 2020 dia jalan, tapi ya itu baru dari kenalan, belum benar-benar komersial gitu. Nah, terus kemasan yang kita pakai pun juga seadanya. Kalau ketong punya nih saat ini ada 10 jenis produk. Yang pertama jahe merah, gula biasa, gula pasir. Yang kedua jahe merah gula aren. Yang ketiga jahe merah tanpa gula. Yang keempat jahe putih. Yang kelima temulawak. Yang keenam kunyit putih. Yang ketujuh beras kencur, yang ke-8 kunyit asam, yang ke-9 kopi almetira, yang ke-10 kopi stamina. Semua minuman herbal. Tim Katong NTT berkesempatan mengikuti proses pengolahan jahe merah almetira yang merupakan produk pertama dari 10 produk yang telah diterbitkan Imelda dan juga suaminya. Prosedur ya, mulai dari pertama timbang, ketong pakai timbangan digital, kemudian dari timbang ketong ke kasih perkecil dia rimpang, kan rimpangnya besar-besar, ketong potong-potong, ketong pakai tangan sapata-pata dia, kasih kecil supaya bisa dicuci di mesin cuci. Karena kan kalau dia buku-buku terlalu begini kan kalau dicuci pun sone kena, iya. Jadi ya proses potong dia agak kecil, kita cuci ke proses cuci. Dari cuci kita ke cuci itu sudah pakai mesin. Kemudian kita ke proses iris. Karena memol nih harus iris, mesinnya sana bisa besar-besar. Potongan agak besar-besar kurang bisa. Jadi kita irisnya manual. Itu mulai dari proses itu sampai iris. Sesudah iris kita mol. Mol tuh supaya kasih keluar depusari kan. Proses mol tuh untuk mengeluarkan depusari. Jadi untuk sampai mol tuh mengeluarkan depusari. Nah, depusari ini kemudian baru diperas. Peras tuh jadi dia punya sari itu yang kita pakai untuk masak di dalam. Dia punya yang dia punya nama sisa bubuk yang kasar itu, yang rimpang itu kita jemur. Ya, jadi jemur. Itu ada soalnya ada yang memang permintaan ada yang tanpa gula. Jadi itu kalau mau proses tanpa gula itu dia harus rebus, jadi dia punya sisa itu ampas, kayak dia bilang ampas, padahal sone ampas juga, itu yang direbus baru diminum, ambil dia saring, ambil dia punya air baru minum, itu tanpa gula. Kalau dari situ kita peras, abis itu sesudah peras pisah antara tanpa gula dengan yang mau dibuat serbuk bubuk instan ini, kita buat sudah, kita olah, kita proses, kita masak. Nah dari hasil itu serbuk kita saring lagi. Yang sudah halus kita siapkan, itu sudah siap untuk di packing. Yang kasarnya kita mau lagi supaya jadi halus, lebih halus. Di itu tambahannya kayu manis, kapulaga begitu. Kemudian dari situ kita packing sudah. Packing jadi taruh di depan. Walau baru berjalan 2 tahun, produk Almetira kini sudah dapat didapati di lebih dari 20 outlet yang ada di Kota Kupang, sehingga pendapatan per bulan mereka bisa mencapai 120 juta rupiah. Modal awal untuk usaha nih modalnya modal gula pasir, karena kan dia punya jahe merahnya dari ketong. Jadi modalnya hanya gula pasir 10 kilo. Omset per bulan sekarang sampai 120.
Walau kini sudah mendapati omset yang cukup besar, Imelda dan Alfred sebelumnya harus lebih dulu menikmati kerugian dan pengkhianatan serta kecurangan yang dibuat oleh karyawan-karyawannya di bisnis mereka sebelum ini. Mereka pun harus berulang kali melakukan percobaan untuk mendapati konsistensi yang tepat pada produk mereka. Jadi waktu sebelum beta dan bepu suami sebelum menikah, ketong dua sih buka usaha. Pertama usahanya usaha kafe. Kafe dekat beta punya rumah. Jadi bepu orang tua bisa awasi beta, begitu ceritanya. Buka kafe. Ya, dengan berjalan waktu ya kafe apalah majulah. Tapi ya kesini mungkin karena tenaga kerja. Terus kita juga sudah mulai melirik bahwa kayaknya kalau dua-dua wira swasta kurang bagus gitu kan. Itu beta masih kuliah, suami juga masih kuliah. Kayaknya kalau dua-dua wira swasta juga ketong belum punya pegangan, jadi akhirnya suami ikut proyek, tapi proyek pemerintah yang ke kampung-kampung yang kerja jalan. Kemudian beta juga pas sudah selesai beta masuk ke Bukopin, Bank Bukopin di Suamitranya. Nah, itu akhirnya itu usaha ketong tinggalkan. Nah, sesudah itu beta punya suami, ketong menikah, beta punya suami sudah pindah kerja ke Ramayana. Kemudian sesudah itu beta punya suami merasa bahwa kan dapat pindah ke Bogor, sedangkan ketong ini baru menikah, selesai menikah. Akhirnya suami resign. Kemudian ketong buka usaha bakso babi dengan jual parfum. Jadi sebelahnya ketong jual parfum, sebelahnya ketong bakso babi, begitu. Usahanya mulai bagus. Penghasilan waktu itu tahun 2010 tuh sekitar 800.000 per hari dari ini usaha bakso sah. Tapi begitu jalan waktu berapa lama tuh, karena ketong sering tinggalin, beta kan masih kerja. Nah, suami urus kayak rumput laut apa, jadi dia punya usaha lagi di selain itu. Jadi karena urus itu jadi ketong kasih orang percaya. Akhirnya anak-anak tuh di sebelahnya ketong tuh kan ada 3 ruko. Ternyata yang dari salon nih makan bakso gratis di ketong, dari ketong pun karyawan pergi kasih smoothing rambut, pergi cat rambut di sebelah, jadi dong saling batukar begitu. Nah kadang dong isi masuk ini campuran lain selain parfum nih di apa, jadi akhirnya kan penjualan drop karena kualitas jelek dari parfum. Kemudian nah dari anak-anak setelah beta tangkap dong, beta betul-betul ini per porsi begini, ini hari beta siapkan berapa porsi, dong kasih kurang itu porsi, jadi pentolan bakso harusnya 6, dong kasih kurang jadi 5. Beta keluar dari ini bepung kerja untuk awasi dong, tetapi orang sudah kurang suka lagi. Akhirnya sudah ketong bubar, sudah beta kerja lagi, lamarlah di Bank Mega. Akhirnya beta masuk di Bank Mega, bepu suami ikut orang ke Jakarta untuk belajar untuk bisa kerja proyek begitu, mau lobby proyek dan kerja proyek itu selama 3 tahun. Suami sudah ada di Kupang sini kerja proyek yang di daerah-daerah, beta resign dari Bank Mega untuk dengan bepu anak ini beta urus bepu anak begitu. Tetapi dengan dia perkembangan nih proyek naik turun setelah 4 tahun, terus akhirnya dapatlah ini. Jadi orang tua bilang, wih bosompu usaha segala macam, mulai dari jual pakaian online apa segala, pokoknya ketong sudah lakukan. Jadi sesudah ketong melanglang buana nih ceritanya dengan segala macam model usaha, terakhir kita pas ada di satu tempat di Soe sana di PPMT, itu dia ada kerjasama dengan Bintang 7 untuk pembibitan dan penanaman ini jahe merah. Nah suami saya kebetulan tertarik, kebetulan kan ketong punya tanah di Manulai yang luasnya 1.500 dan belum dimanfaatkan. Jadi awalnya dari situ ya kita tertarik. Mereka yang kasih kita bibit, kita tanam, nanti jualnya ke Bintang 7. 2020 tuh kita mulai coba tanam, tetapi memang tanah di Kupang nih ternyata hasilnya justru yang memuaskan. Dia punya hasil tidak sama kayak tanah di Flores. Jadi ketong memang ambil dari Bintang 7. Bintang 7 tuh ketong ambil program yang 25 juta. Maksudnya 25 juta tuh ketong dapat sekian kilo. Waktu itu 100-an lebih kilo. Terus kita tanam
Kenapa beta bilang rugi? Memang hasilnya waktu itu sampai 200-an kilo. Kemudian sesudah itu ketong mau jual, orang belum kenal ini jahe merah. Jadi akhirnya ketong bagi-bagi. Terus kan ketong selama perawatan tuh beta bayar orang untuk ini rawat selama 1,5 tahun, 1 tahun 2 bulan itu. Nah kemudian orang curi lagi. Itu dong curi berapa? Hampir 1.000 pohon, 1.000 anakan, iya. Jadi akhirnya ketong merugi di situ. Jangankan itu, sampai dengan yang waktu detik terakhir yang ketong lagi usaha ini, itu ketong punya sales. Baru mulai rekrut sales di bulan Januari itu. Rekrut sales. Nah mereka bilang, oh kami ini sales handal. Nah kebetulan memang suami juga cepat begitu percaya orang. Jadi akhirnya mereka datang. Hari pertama datang ngobrol bahwa oh kamu penjualannya waktu dulu pada ibu berjual berapa, 1 bulan dapat berapa. Beta bilang 20 sampai 30 juta ada 1 bulan, tetapi itu kotor. Jadi suami mau nih ini di tahun 2022 nih ketong harus minimal 50 juta omset per bulan. Aduh dia bilang, aduh itu terlalu kecil Pak, saya kasih Pak 250 juta. Saya apa? Jadi sudah dengan begitu kan suami sudah berbunga-bunga nih. Jadi dia bawa dia punya tim. Datanglah langsung suami kasih pakai motor. Hari pertama langsung bawa pulang motor. Dan kemudian suami langsung bikin baju Aquila, semua bikin baju kasih lengkap ke mereka. Hari Senin omong abis mereka langsung jalan bawa barang kita pun produk. Hari pertama mereka sudah langsung kasih masuk orderan dari kios ini sekian bal kan kita juga ada yang bal. Nah, itu yang khusus hanya jahe merah saset kita kasih masuk 1 renteng itu isinya 10, 1 bal itu isinya 8 renteng. Ternyata mereka bawa kita pun renteng ini ada 150 renteng dalam 1 hari itu. Mereka bilang sudah aku di sini, PO di sini. Jadi saya punya suami bilang ya kalau kalian dengan motor kan tidak bisa toh. Jadi biar untuk awal nih pengenalan supaya kita kenal, saya ada dengan istri antar dan mobil. Pas mau kasih turun begini ini PO-nya sekian, mau kasih turun mereka bilang kami tidak order. Jadi yang apa yang mereka bawa sekitar mungkin 50-an bal tuh mereka angkat, mereka taruh di kios-kios nih, banyak bilang paman titip Sony tahu kasih harga berapa. Jadi itu 50 bal tuh dalam 1 hari habis. Entah mereka bawa di mana, ada yang mereka bawa pulang mereka ke rumah. Karena ketong belum tahu, ketong hanya belajar dari YouTube, ketong belum tahu kadang overcook. Kan pakai gula tuh masak tuh sampai dia jadi serbuk. Akhirnya ketong entah api terlalu besar, waktu itu kan belum tahu. Api terlalu besar dia overcook, Kak. Jadi dia akhirnya Sony jadi serbuk, dia jadi dodol. Walau melewati berbagai tantangan dan kegagalan di masa sebelumnya, hal itu tak membuat Imelda dan Alfred memilih untuk berhenti. Keduanya tetap terus mencoba hingga sampai ke titik ini. Jadi satu hal yang kan basic ini saya keluar dari zona nyaman sebenarnya. Memang cita-cita saya dari kecil adalah saya pingin ini cita-cita ya, pingin punya satu pabrik. Itu cita-cita yang sekarang jadi visi kita ke depan. Jadi pingin satu pabrik, dan saya tidak melihat UMKM yang ada di NTT. Ya mungkin saya saja yang belum pernah lihat ya, tapi saya belum pernah melihat secara real bahwa UMKM yang ada di NTT bisa sampai pada tahap industri, artinya sampai punya pabrik begitu. Ya, yang kita tahu dari kecil hanya pabrik semen, kalau pabrik tahu orang sudah tahu lah, begitu. Tapi yang mempunyai produk yang bisa dipasarkan di toko, di kios, di supermarket, sampai hari ini saya belum lihat ya. Itu yang menjadi motivasi untuk Aquila harus bisa lebih baik. Saya belajar dari banyak orang bahwa ya, apa yang kita tekuni, kita jalani, kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan kasih berkat luar biasa.